Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga dalil kaidah tentang al-masyaqqah tajlibu taysir. Baik, untuk pengertiannya yaitu al-masyaqqah secara etimologis memiliki arti kesulitan atau kesukaran. Kemudian tajlib memiliki arti mendatangkan atau menghadirkan. Sedangkan at-taysir memiliki arti kemudahan atau keringanan. Jadi makna dari al-masyaqqah tajlibut taysir yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan nas dalam penerapannya, apabila ada sebab-sebab kesulitan bagi mukallaf atau subjek hukum dalam peribadatan, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf ini mampu melaksanakannya tanpa adanya kesulitan atau kesukaran. Nah, adapun kesulitan yang dimaksud di sini yaitu kesulitan yang di luar dari kebiasaan manusia atau kesulitan yang di luar dari fitrah manusia. Jadi, kaidah ini sangat erat kaitannya dengan kaidah rukhsah atau keringanan, yang dimana mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu menghendaki kemudahan bagi umatnya atau ajaran yang fleksibel. Baik, dan selanjutnya yaitu tentang dalil kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Nah, dalam mengaplikasikan kaidah fikih, salah satunya yaitu kaidah fikih al-masyaqqah tajlibu taysir harus benar-benar komprehensif, di mana harus ada petunjuk syar'i berupa dalil yang membenarkan penerapannya atau pengaplikasiannya. Berkaitan dengan kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir ini, banyak ditemukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa ajaran Islam menghendaki kemudahan bagi umatnya, yaitu tidak membebani hambanya atau umatnya dengan sesuatu yang tidak mungkin ia lakukan atau sesuatu yang bisa saja mendatangkan kesulitan bagi hambanya yang tidak semestinya baginya. Adapun beberapa dalil yang menjelaskan tentang kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir ini diantaranya yang bersumber dari Al-Quran, yaitu ada pada potongan Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian dalil yang bersumber dari hadis diantaranya yaitu sesungguhnya agama di sisi Allah adalah yang mudah dan ringan. Hadis riwayat Bukhari. Selain daripada dalil tersebut, masih banyak dalil lainnya yang menjelaskan tentang kaidah ini. Nah, dikarenakan banyak dalil yang menjadi landasan kaidah ini, maka kaidah ini adalah kaidah fikih yang banyak disepakati oleh semua ulama, sehingga bisa dipastikan bahwa kekuatan hukumnya yaitu qat'i atau pasti. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dan juga dalil kaidah tentang al-masyaqqah tajlibu taysir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Rifkah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyaqqah. Jadi, masyaqqah adalah kesulitan atau kondisi sulit. Kesulitan yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan sulit yang bukan merupakan bawaan dari sebuah hukum. Adapun kesulitan yang merupakan bagian yang tak terpisah dari relatif atau pembebanan, maka tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan. Adapun bentuk-bentuk masyaqqah antara lain safar, perjalanan jarak jauh, sakit, terpaksa, tidak tahu, lupa, dan kesulitan dan musibah. Jadi apa itu kesulitan dan musibah? Jadi kesulitan dan musibah adalah suatu keadaan sulit yang tidak dapat dihindari, maka itu menjadikan sebab untuk mendapatkan kemudahan dan keringanan.
Adapun musibah yang bersifat umum yang dapat dialami semua orang dan sulit untuk dihindari seperti diperbolehkan laki-laki memandang perempuan seperti guru dan murid, dokter dengan pasien, dan laki-laki yang meminang. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Buhari. Saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar rukhsah. Rukhsah secara bahasa artinya ringan atau mudah, sedangkan rukhsah secara istilah yaitu sesuatu yang disyariatkan berkaitan dengan kondisi tertentu karena adanya uzur. Uzur sendiri merupakan suatu halangan yang menyebabkan diperbolehkannya rukhsah. Jenis rukhsah. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan. Yang kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Contohnya, rukhsah dalam puasa. Seseorang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan tentu dengan ketentuan. Konsekuensinya, yang pertama harus mengqada puasa. Mengqada puasa yaitu mengganti puasa pada hari lain di luar bulan Ramadan. Yang kedua, membayar fidyah. Fidyah yaitu memberikan makanan pokok kepada fakir miskin yang membutuhkan. Sebab-sebab adanya rukhsah. Yang pertama, kondisi lemah atau kekurangan yang dimiliki oleh makhluk. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, safar atau bepergian. Yang keempat, lupa. Yang kelima, tidak tahu. Yang keenam, terpaksa. Yang ketujuh, kondisi yang sulit untuk dihindari. Kenalkan, nama saya Sylvia Nadim. Saya akan membawakan materi tentang pandangan ulama terhadap musyakkah. Pandangan ulama terhadap musyakkah tergantung pada interpretasi mereka terhadap teks-teks agama, prinsip-prinsip usul fikih, serta pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap konteks sosial dan situasi yang dihadapi. Di antara ulama, terdapat berbagai pendekatan dan metode yang digunakan dalam menangani masalah musyakkah. Yang pertama, ijtihad. Ulama meyakini bahwa dalam menghadapi masalah musyakkah, ijtihad atau usaha pemikiran hukum sangat penting. Mereka menganggap bahwa tidak semua permasalahan memiliki jawaban yang jelas dalam teks-teks agama, dan oleh karena itu diperlukan analisis yang cermat serta pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam untuk menetapkan hukumnya. Yang kedua, keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan atau maslahah umumnya menjadi landasan bagi pandangan ulama terhadap masalah musyakkah. Mereka berusaha untuk menemukan solusi yang adil dan memberikan manfaat terbesar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, konteks dan realitas sosial. Ulama memahami bahwa setiap masalah musyakkah mungkin memiliki konteks dan realitas sosial yang berbeda. Oleh karena itu, dalam menangani masalah tersebut, mereka dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu, tempat, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, yaitu keragaman pendapat. Ulama menyadari adanya keragaman pendapat dalam menangani masalah musyakkah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Mukhtar. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pandangan ulama tentang rukhsah. Kemudian adapun penjelasannya, yaitu pandangan ulama tentang rukhsah atau kemudahan atau disanksi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi tertentu. Secara umum, rukhsah dalam Islam merujuk pada kelonggaran atau dispensasi yang diberikan dalam hukum syarat untuk mengurangi beban atau kesulitan bagi individu dalam menjalankan ibadah atau memenuhi kewajiban agama mereka. Pandangan ulama tentang rukhsah dapat mencerminkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kemaslahatan.
yaitu pandangan ulama tentang ruksa seringkali dipengaruhi oleh prinsip kemaslahatan atau maslahah. Mereka akan mempertimbangkan manfaat atau kemaslahatan yang mungkin dihasilkan dari pemberian ruksa bagi individu atau masyarakat. Yang kedua, keadilan, yaitu meskipun ruksa bertujuan untuk memberikan kemudahan, prinsip keadilan tetap menjadi pertimbangan penting. Ulama berusaha memastikan bahwa pemberian ruksa tidak merugikan hak-hak orang lain atau tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Yang ketiga, ketentuan syariat, yaitu pandangan ulama tentang ruksa juga tergantung pada ketentuan-ketentuan syariat Islam yang terkait dengan maslahatan tersebut. Mereka akan memeriksa teks-teks agama dan hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan serta prinsip-prinsip usul fikih untuk menentukan apakah ruksa dapat diberikan dalam suatu masalah. 4. Konteks dan kondisi individu. Ulama memahami bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, mereka dapat mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti kondisi kesehatan, keadaan ekonomi, atau situasi darurat. Yang terakhir, batasan dan tanggung jawab. Meskipun ruksa memberikan kemudahan, ulama juga menegaskan bahwa penggunaannya harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Individu yang menggunakan ruksa diharapkan tetap bertanggung jawab atas keputusannya dan tindakan mereka. Berkaitan dengan implementasi kaidah masyakkah, yaitu dalam perekonomian Islam dan IJKS di Indonesia tidak terdapat 7 bentuk kemudian yang dapat diaplikasikan. Di antaranya adalah pertama, kategori mencapai kemudahan dengan penghapusan kesulitan. Kedua, mencapai kemudahan dengan pengurangan kesulitan. Ketiga, mencapai kemudahan dengan penggantian kesulitan. Dalam dunia perbankan, bank syariah maupun konvensional sudah sangat akrab dengan pembiayaan bermasalah atau bisa dibilang non-performing financing. Keempat, mencapai kemudahan dengan pendahuluan. Dalam konteks perekonomian Indonesia, khususnya dunia industri atau jasa keuangan syariah, terdapat lembaga yang dikenal dengan takaful. Takaful berasal dari kata kafala, dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pemimpin. Fatwa-fatwa Dewan Syariat Nasional yang terkait dengan kaidah. Fatwa Dewan Syariat Nasional tentang kaidah al-masyaqqah tajlibu tasyir, kemudahan disebabkan oleh kesulitan, adalah sebuah panduan hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam situasi kesulitan atau darurat, keringanan dapat diberikan dalam menerapkan aturan syariah. Adapun beberapa contoh fatwa yang terkait dengan prinsip ini diantaranya yaitu fatwa tentang produk keuangan, mengeluarkan fatwa yang memudahkan akses umat Islam terhadap produk keuangan syariah sesuai dengan prinsip al-maslahah seperti produk tabungan, investasi, dan pembiayaan yang tidak melanggar hukum syariah. Fatwa tentang pembayaran zakat, memberikan kemudahan dalam membayar zakat dengan memberikan opsi kepada umat Islam yang membayar zakat secara online atau melalui lembaga-lembaga keuangan syariah sehingga memudahkan pelaksanaan kewajiban zakat. 3. Fatwa tentang riba, mengeluarkan fatwa yang menekan pentingnya menghindari riba dan transaksi keuangan yang memberikan alternatif solusi yang memudahkan umat Islam untuk melakukan transaksi tanpa riba seperti pembiayaan syariah. Fatwa tentang usaha dan bisnis, mengeluarkan fatwa yang memudahkan pelaku usaha dan bisnis untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengaturan tentang akad-akad bisnis yang halal dan memudahkan proses transaksi. Sekian dari saya, terima kasih.